Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kali ini kita akan membahas tentang file of dan load balance. Dan ini adalah semua materi yang akan kita bahas. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep failover dan load balance. Jadi failover dan load itu merupakan sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Gambarannya itu seperti di samping terdapat satu router yang memiliki dua judul internet yaitu ISP1 dan ISP2. Nah, file of itu gambarannya terdapat dua jalur internet, namun satu aktif dan satunya disable atau yang menjadi backup yang menjadi ISP1 atau bermasalah, maka ISP2 akan menjadi backup untuk menggantikannya. Sedangkan untuk konsep load batch itu dua jalur internetnya itu aktif semua. Kita langsung saja ke materi selanjutnya. Kita akan mempersiapkan topologi dan konfigurasi. Untuk konfigurasi filenya dan load base terdapat dua router, yaitu router ISP1 dan ISP2. Dengan router ISP1 saya definisikan IP-nya 137.44 dan router ISP2 IP-nya yaitu 137.4. Dan juga saya tambahkan satu router mirkotik yang bertindak sebagai customer. Setelah itu kita masuk ke Winbox di ISP1 untuk menambahkan IP yang kedua dengan IP 192.168.1.1/24. Kita lakukan hal yang sama pada ISP2 dengan IP seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan router customernya. Jika kita IP address print, kita akan mendapatkan IP DHCP. Tapi IP DHCP ini akan kita disable dan kita ganti ke IP static. Supaya tidak berubah-berubah IP-nya, langsung saja kita akan tambahkan untuk satunya dengan IP 192.18.1.2/24 dengan 2 dengan IP yang ini. Jadi goalsnya nanti router customer ini bisa internetan dengan dua jalur. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Langkah yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu konfigurasi default route agar router customer ini bisa internetan. Kalau misalkan yang mengarah ISP2, maka masukkan gateway-nya ISP2 saja. Tetapi ke ISP1, maka masukkan gateway-nya ISP1 juga. Karena file of dan load base itu dua ISP, maka kita hubungkan dua-duanya. Jadi kita masukkan ke router kostum itu sebelumnya. Jangan lupa aktifkan fiturnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa masukkan ke AirMicro ini via router ISP1 menggunakan rombongan. Langkah awal yang kita lakukan adalah memastikan router customer ini bisa pindah gateway-nya. Kita cek dulu IP address-nya. Mirkotik ini sudah terisi IP address-nya, baik itu 1 maupun 2. Dan gateway-nya juga sudah terisi. Terus di sini kita akan menambahkan default route-nya. Address-nya tidak kita ubah untuk gateway-nya. Jika menggunakan jalur ISP1 berarti kita menggunakan gateway-nya yang 192.168.1.1. Lalu kita klik dan di sini sudah dapat informasi aktif statik. Kemudian kita tambahkan juga untuk jalur ISP2-nya di sini. Kita masukkan gateway-nya pada ISP yaitu 172.1.1.1 kita apply. Dan di sini sudah informasi statik. Untuk mengaktifkannya yang ISP1 kita disable. Jadi ini adalah konsep dari failover, satunya aktif dan satunya lagi sebagai backup. Jadi kita coba ping 88 di terminal. Nah, hasilnya akan berhasil. Maka di sini kita sudah berhasil melakukan default route-nya. Nah, di sini kita akan praktek. Kita ingin lebih maksimal. Di saya akan menambahkan jaringan lokal yang memiliki router mirkotik ini. Di sini saya tambahkan VPC saja. Di sini kita hubungkan ke mirkotik.
Selanjutnya, VPC ini ingin internetan, maka mirkotik ini harus tersetting variable node-nya kita masuk ke mirkotik customer. Nah, di sini saya akan setting gateway-nya terlebih dahulu pada PC yang ada di sini. Karena di sini ada dua interface, kita gabungkan saja menjadi satu dengan fitur bridge. Di sini kita buat namanya terserah saja. Nah, kalau sudah kita apply untuk portnya, kita tambahkan 3, kemudian kita apply dan tambahkan lagi untuk enter 4. Kita apply, kita akan memberikan IP address yang mengarah ke lokal. Jadi di sini saya mendefinisikan IP-nya 10.1. Nah, pilih yang breaks. Jika sudah kita apply, kemudian kita setting IP DHCP-nya. Untuk VPC-nya kita klik di CP Setup. Nah, di sini kita next saja, lalu kita akan record IP DHCP. Di VPC satunya mendapatkan IP 10.254, lalu VPC 2 kita request juga dan mendapatkan IP 10.253. Nah, di sini untuk VPC-nya belum bisa internetan karena belum tersetting firewall-nya. Kita pergi ke router mikrotik, pilih IP firewall, dan kita klik add. Nah, untuk CH-nya kita pilih SRC not port ya, teman-teman. Interface-nya enter 1 dan enter 2. Berarti kita tambahkan 2 kali. Nah, action-nya kita pilih mesh squared. Terus kita tambahkan node untuk duanya. Maka sekarang pada VPC-nya sudah bisa internetan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan melakukan konfigurasi failover. Jadi cara kerja failover itu hanya menggunakan satu ESP saja. Yang satunya itu sebagai backup, maka cara memainkan failovernya supaya lebih luas yaitu dengan yang namanya parameter dset. Jadi dset itu mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan, jadi semakin besar nilai DNS tersebut. Maka makin tidak diprioritaskan, langsung saja saya mengimplementasikan di sini. Saya masih aktifkan ISP1, lalu saya akan coba ganti parameter yang ada di ISP1. Maka menjadi besar agar nantinya yang aktif isi ISP2 di sini kita coba tambahkan di nya di ISP1, misal 10. Jika sudah kita apply, nah maka jalur internetnya akan berpindah langsung ke ISP2. Jika sudah menggunakan jalur ISP1 lagi, maka desain ISP2-nya juga ditambahkan lagi. Namun jika desainnya sama, maka mirkotik akan default menentukan prioritas yang akan digunakan. Jadi seperti itulah cara memainkan failover dengan parameter. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur yang bisa digunakan pada mirkotik. Saat kita menggunakan failover, jadi pada mirkotik itu terdapat suatu fitur yang namanya check headway. Check headway ini bisa kita gunakan saat berjalannya failover. Jadi sebelum kita lakukan konfigurasi lebih lanjutnya, saya akan coba masuk ke router custom mirkotik ini dulu melalui Winbox. Dan dipastikan seluruh interface-nya dalam keadaan aktif, kita cek ke bagian router tabelnya. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP1, jadi ISP2 sebagai backup. Jadi intinya fitur check gateway ini jalur utamanya terdisable, maka akan otomatis berpindah ke jalur yang kedua. Kesimpulannya, micro customer ini akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Nah, langsung saja kita praktik ke mirkotik customer. Kita tanamkan switch-nya ini pada arah jalur ISP1. Jadi pada ISP1 ini di sini itu ada informasi terkait check gateway dan ada dua pilihan, ada ping dan ARP. Jadi kita menggunakan yang ping, nantinya mirkotik ini akan ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Jika menggunakan ARP berarti gunakan menu ARP table, seperti itulah. Di sini saya coba gunakan ping saja, lalu kita klik apply.
Dan oke, jadi kita coba disable ISP-nya. Kita masuk ke router ISP1, kita matikan IP address-nya yang mengarah ke customer itu. Satu-satu. Nah, di sini disable, kita cek yang detailnya apakah sudah otomatis beralih atau belum. Kita bisa tunggu sekitar 10 detikan. Kalau sudah, kita pilih IP route. Nah, informasi pada jalur IS ini sudah berubah pada ISP2. Jadi sekarang mikotik kita sudah otomatis mengalih salah satu jalurnya bermasalah karena sudah menggunakan fitur ini. Namun jika tidak mengaktifkannya, nanti jalur internet akan tetap menggunakan yang ISP1. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita beralih ke konsep log balance. Nah, di sini log balance itu jika terdapat dua kali internet kan, yaitu ISP-nya 1 dan ISP2. Dan keduanya link tersebut itu dalam keadaan aktif semua, tidak ada yang disable. Jadi untuk CLG-nya ini contoh implementasinya itu sangat beragam. Sebelumnya untuk IP address ISP1 ini kita kembalikan aktif. Lalu kita masukkan ke mikotik customer. Jadi di sini kita hapus dulu default route-nya baik ISP1 maupun ISP2. Untuk konfigurasi workplace-nya kita pergi ke menu IP route. Klik pada di sini, address-nya tidak diubah dan untuk bagian gateway-nya kita isikan 2 gateway. Nah, kita isi ISP dulu yaitu 192.168.1.1, kemudian ISP2-nya itu 172.16.1.1. Jika sudah, kita klik apply, maka sudah terdapat informasi aktif statik. Artinya, jika ingin tersambung ke internet, maka bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Lalu kita akan uji coba dari VPC ini. Di sini uji jawabannya kita pilih yang hotbase SCMP. Di sini kita request IP lalu kita coba pin 88. Nah, ini sudah berhasil, lalu kita coba lakukan trace 88. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa PC1 ini jalur internet pertama interface break-nya, kemudian dia lewat ke ISP1. Setelah itu baru terhubung ke internet saya. Coba kita cek pada VPC2-nya, kita request IP dulu, lalu kita bisa ping 88. Jika kita ping 88 untuk VPC-nya, ternyata jika tersambung ke internet jalurnya lewat interface bridge. Lalu kemudian baru lewat di ISP1. Juga sama seperti VPC1-nya. Jadi seperti itulah contoh implementasikan load balance ISCP-MP. Jadi misalnya oleh si mikotik customer ini. Tapi kan itu sifatnya masih P atau kita masih belum tahu mikotik ini. Intinya bakal ke ISP1 atau ISP2 karena kadang ke jalur ISP1, kadang juga ke jalur ISP2. Selanjutnya kita akan coba melakukan transfer dari mikotik customer ini ataupun dari klien kita. Langsung saja mulai dari mikotik untuk melakukan transfer. Kalian bisa lakukan di sini. Kita ping ke facebook.com. IP-nya kita bisa lihat di comment from. Kita ketikkan nsloop facebook.com. Nah, dan ini akan diberikan informasi IP-nya si Facebook. Langsung saja kita isikan IP-nya untuk protokol yaitu HTTP, lalu kita start dan kita lihat di sini kalau dari mikotik ini Facebook dia menggunakan IS. Jadi seperti cara trace dari sisi mikotik, untuk trace R dari sisi kliennya yaitu kita request IP splitnya. Kemudian kita akan coba ping ke Facebook. Kita ketik ping lalu IP-nya dari si YouTube dan dipastikan ini sudah berhasil. Lalu kita coba trace. Nah, bisa kita menggunakan ISP2.
tapi lewat interface break dulu, lalu kita itu cara untuk transroute baik dari si semikotik ataupun si klien. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan coba lakukan studi kasus masih seputar load balance, yaitu pada setiap ISP bandwidth-nya. Kita tentukan berbeda-beda. Jadi di sini misal ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan yang IS2 bandwidth-nya yaitu 8 Mbps. Jadi kita simpulkan bahwa itu satu BIM 4. Sekarang saja kita masuk ke micro customer, lalu kita klik menu IP route. Nah, karena tadi 1:4, berarti satunya itu ISP1 dan 4-nya itu ISP2. Berarti kita sediakan 5 kolom gateway-nya. Di sini untuk yang pertama kita isikan IP dari ISP1, yaitu 168 192.168.1.1. Kemudian yang keempat, ke bawah kita isikan dengan IP dari ESP2. Jika semua sudah, kita klik apply. Nah, jika sudah, maka kasus ini kita nyatakan selesai. Kalian bisa lakukan pengujian ataupun transroute seperti tadi. Kita lanjut materi selanjutnya. Di sini saya akan melakukan konfigurasi masing tiang manage itu dengan metode root rules. Jadi root rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Kita bisa mendefinisikan misal untuk VPC1 ketika internetan harus menggunakan ISP1 dan yang VPC2 kita internetkan harus menggunakan ISP2 karena dengan SRC address maka VPC yang harus menggunakan ID statik. Jadi untuk VPC1 yang definisikan 10/1 dan FPC2-nya saya definisikan 10/1 dan di sini IP statiknya sudah saya konfigurasikan langsung saja. Kita akan mikotik dimin box ke IP root, lalu ke bagian rules-nya kita klik address rules. Pertama ini saya mendefinisikan VPC1, jadi kita masukkan IP dari VPC1-nya dulu, kemudian bagian tabelnya kita isikan bebas misal VPC1, lalu jika sudah kita bisa klik apply, terus kita tambahkan rules baru untuk VPC2 dengan IP 10.12. bagian daunnya kita isi juga misalnya dengan VPC2 kita klik apply. Nah, guna dari tabel ini itu ya gunakan jika ada paket yang ingin internetan dan paket tersebut berasal dari IP 10.12, maka Mirkotik akan melihat routing tabel pada VPC2 ini. Langsung saja kita tunjukkan ke internetnya. Di sini bisa kita lihat di pojok kanan ada main VPC1 dan VPC2. Jadi ini tuh kelompok routing tabelnya. Langsung saja kita tambahkan manual ke internet untuk IP ke internetnya itu default bagian gateway-nya. Kita deskripsikan satu persatu untuk VPC1. Ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1, maka kita masukkan IP dari ISP1 yaitu 192.168.1.1. Untuk bagian rutinnya, kalian pilih yang FPC1. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu tambahkan juga untuk VPC2-nya, masukkan IP ISP2 yaitu 172.16.1.1. Nah, rutinnya pilih VPC2. Jika sudah, kita klik apply. Lalu, maka di sini sudah ada dua. Kita jalur ke internet yang dua-duanya sudah aktif. Jadi seperti itulah konfigurasi load. Maka kita akan melakukan konfigurasi load place dengan metode Firewall Manager. Jadi Firewall dengan Manager ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokol. Misal di sini kalian untuk mengakses ini atau apa harus menggunakan ISP1 ataupun yang lainnya sebagainya. Langsung saja
kita buka micro customer. Di sini saya sudah hapus yang bekas konfigurasi sebelum-belumnya. Kita pergi pada menu Firewalk, lalu pergi ke menu ini. Karena kita ingin VPC1 untuk mengakses internet ISP1 dan ISP2, maka menggunakan VPC2. Maka kita akan membuat mailnya dua kali. Untuk VPC1 dulunya menggunakan Preting dan SRC. Addressnya kita isikan IP dari VPC1 yaitu 10. Lalu bagian actionnya kita pilih yang marketing. Nah, pada new marketing mark ini sama-sama terkait router double-nya. Pada sebelumnya di sini namanya manual ISP1. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita tambah satu role lagi, pilih yang ini, addressnya IPv2 yaitu 10.12. Lalu actionnya pilih marketing juga. Untuk netnya mark bisa diisikan namanya ISP2. Lalu kita apply, langsung saja kita tambahkan pada routing tabelnya. Klik add addressnya default, kemudian kalian masukkan IP1 untuk routing mode-nya. Kita definisikan yang sudah kita buat tadi yaitu ISP1. Jika sudah, kita klik apply, lalu kita tambahkan ISP2 di addressnya by default. Kemudian kita isikan IP ISP2-nya dan routing metodenya yang kita pilih manggil ISP2. Jika sudah, kita klik apply, maka di sini sudah ada informasi aktif statik yang artinya sudah berjalan. Setelah itu kita bisa melakukan pengujian di VPC1. Terlebih dahulu jika sudah kita ping 88 maka sudah berhasil, lalu kita trace 88 maka jalur internetnya melalui brick. Terlebih dahulu baru ISP1 juga kita melakukan pada ISP2, jalur internetnya akan ke SP2. Nah, sampai sini saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.